Selamat datang kembali. Kita lanjut lagi nih pembahasan mendalam kita. Kali ini sumbernya masih dari buku Angela Duckworth, Grit. Kita fokus ke bagian 2, menumbuhkan ketangguhan dari dalam diri. Jadi, misinya kita mau bongkar. Gimana sih caranya biar ketangguhan, semangat plus kegigihan jangka panjang itu bisa kita pupuk sendiri dari dalam. Bukan cuma soal bakat kan, tapi sesuatu yang bisa dilatih. Betul sekali. Dan ini penting loh, karena kita sering banget kejebak sama mitos bakat. Nah, Duckworth ini nunjukin ada 4 aset psikologis kunci, semacam fondasi internal gitu, yang bisa kita kembangin buat ngebangun ketangguhan. Asetnya itu minat, terus latihan, tujuan, sama harapan. Yang menarik, ini tuh biasanya berkembangnya bertahap dan ada urutannya gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama deh, minat. Ini kan nyambung sama nasihat populer, ikuti passionmu gitu ya. Tapi kayaknya Duckworth bilang nggak sesimpel itu. Banyak loh yang ngerasa, aduh kok minat saya gampang hilang ya sama sesuatu, kayak curhatan di Reddit itu. Pengennya nemu passion langsung jadi gitu. Nah, iya kan? Beda sama mitos nemu passion instan, minat itu lebih seringnya perlu dikembangin. Awalnya mungkin cuma suka dikit gitu, kayak Will Short sama teka-teki silangnya. Tapi itu perlu dipupuk, didalemin lagi, baru deh jadi passion beneran. Riset juga nunjukin, minat itu seringnya baru mulai kebentuk pas usia remaja. Dan butuh waktu buat matang. Jadi nggak bisa ditunggu aja gitu ya, harus diusahain. Harus diusahain. Dan dukungan awal tuh penting banget, kayak cerita Chef Mark Vetri yang didukung neneknya. Atau ibunya Jeff Bezos yang memfasilitasi rasa ingin tahu anaknya. Terus, yang juga penting ada rasa otonomi. Kita merasa bebas milih, jadi minat itu rasanya punya kita. Jadi ini proses aktif, bukan pasif nunggu wangsit gitu. Oke, jadi minat itu aktif dikembangkan, bukan pasif ditemukan. Sip. Nah, aset kedua, latihan. Tapi ini bukan sekedar latihan ngulang-ngulang aja kan? Ada istilah kerennya latihan terarah atau deliberate practice. Kedengarannya kok kayaknya lebih capek ya? Mungkin nggak selalu seru juga gitu. Bedanya apa sih sama latihan biasa? Pertanyaan bagus nih. Latihan terarah, ini konsepnya Anders Ericsson, emang bukan soal berapa jam kita ngelakuinnya aja. Contohnya, doktorat sendiri kan, dia jogging ribuan jam tapi nggak nambah cepat. Kenapa? Ya karena nggak ada deliberate practice-nya. Target spesifik yang nantang, nggak fokus benerin kelemahan, nggak ada umpan balik yang jelas, terus pengulangannya juga nggak pakai refleksi. Jadi kuncinya tuh di gimana cara latihannya, bukan cuma jumlah jamnya. Ah, oke. Jadi kualitas sama fokus ngalahin kuantitas jam terbang gitu ya. Masuk akal sih. Nah, setelah minatnya tumbuh, latihannya terarah, terus ada tujuan. Ini gimana perannya? Tujuan, dalam konteks ini definisinya adalah niat buat berkontribusi pada kesejahteraan orang lain. Jadi lebih dari sekedar senang-senang buat diri sendiri. Ini tuh ngasih makna yang lebih dalam, jadi semacam bahan bakar buat jangka panjang gitu. Ada studi menarik dari Amy Wrzesniewski soal cara orang lihat kerjaan. Ada yang cuma job, karir, atau panggilan. Panggilan, calling gitu ya. Wah, ini menarik. Tapi kedengarannya agak idealis nggak sih? Maksudnya gimana orang yang kerjaannya mungkin rutin atau biasa aja bisa nemuin panggilan ini? Nah, itu dia. Ternyata panggilan itu seringkali bukan soal jenis kerjaannya apa, tapi gimana kita ngasih maknanya. Contohnya kayak jurnalis Jeff Gettleman atau bahkan insinyur subway kayak Joe Leader. Dia lihat kerjaannya sebagai cara penting buat nyambungin dan bantu ribuan orang tiap hari. Oh, jadi tentang nemuin koneksi antara usaha kita sama dampak positif ke orang lain ya? Persis, dan rasa tujuan ini seringnya muncul atau makin kuat seiring kita makin ahli dan makin dalam minatnya di bidang itu. Ngerti. Jadi ada benang merahnya ya antara keahlian, minat, sama nemuin tujuan yang lebih gede. Oke, terakhir nih, aset keempat, harapan. Ini bukan harapan kosong gitu kan. Gimana harapan bisa bikin kita gigih? Tepat sekali. Harapan di sini tuh nyambungnya erat banget sama mindset atau pola pikir. Konsepnya Carol Dweck itu loh. Ini soal keyakinan kalau kita tuh bisa ngaruhin masa depan kita, bisa belajar, bisa berkembang dari kesulitan. Orang yang punya growth mindset, yang percaya kemampuan bisa tumbuh, mereka cenderung lihat gagal tuh sebagai... Kesempatan belajar gitu ya, bukan akhir dunia. Nah, iya. Lihatnya sebagai hal sementara, spesifik, bisa diatasi. Jadi mereka bangkit lagi. Sebaliknya, yang fixed mindset, yang percaya kemampuan itu ya segitu-gitu aja,
Gampang nyerah kalau gagal ya. Iya, karena lihat kegagalan sebagai bukti final kalau emang nggak bisa. Jadi ya udah nyerah. Kayak kisah Kewon Aseman itu berarti ya, yang latar belakangnya sulit, terus di kuliah ketemu tantangan berat. Tapi dia maju terus karena yakin bisa belajar dan ngatasin itu semua. Persis kayak gitu. Jadi harapan di sini itu tentang cara kita ngerespon kesulitan, dan itu didorong sama keyakinan kalau kita bisa tumbuh. Oke, jadi keempat aset ini, minat yang dipupuk terus, latihan yang fokus dan menantang, tujuan yang lebih besar dari diri sendiri, dan harapan yang dasarnya growth mindset, ini semua komponen internal ya. Internal, dan bisa kita bangun secara sadar. Jadi ketangguhan itu bukan takdir, tapi lebih ke hasil dari pengembangan diri yang disengaja dan berkelanjutan. Wah, jelas banget nih. Jadi kesimpulannya, ngebangun ketangguhan itu emang perjalanan dari dalam keluar ya. Mulai dari nemuin dan ngedalamin minat, disiplin latihan yang benar, nyari makna lewat tujuan, terus jaga harapan pakai mindset yang tepat. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pemikiran buat Anda renungkan juga. Kalau aset internal ini sepenting itu, kira-kira gimana ya caranya lingkungan eksternal kita, kayak orang tua, guru, mentor, bahkan budaya di tim atau kantor, bisa secara sengaja dirancang buat ikut ngebantu numbuhin keempat pilar ketangguhan ini. Jadi, ngebantunya dari luar ke dalam gitu. Menarik banget tuh pertanyaannya. Mungkin bisa jadi bahan kita ngobrol lagi lain waktu ya.